是没能认出你，母亲都会让你。 Welcome back guys. Kembali lagi bersama Abang Frank. Gimana kabar sahabat santuy di seluruh alam semesta? Semoga dalam kondisi baik-baik aja ya. Nah, di video kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan alur cerita Donghua Camp of Soul Pets ending dari season 1. Sedangkan untuk season 2-nya belum ada info. Jadi kita tunggu aja tanggal rilisnya ya guys ya. Buat teman-teman yang belum nyimak pembahasan episode sebelumnya, Mimin saranin nonton dulu. Linknya ada di kolom komentar. Yaudahlah guys, daripada kelamaan di awal video, langsung aja cari posisi rebahan yang paling nyaman, simetriskan pandangan kalian. Inilah waktunya kita baku hantam. Walaupun Cumu sempat berada dalam kondisi terdesak serta menerima serangan mental yang dilepaskan monster iblis, namun menyadari hutan terlarang dipenuhi roh iblis, Cumu segera memerintahkan rubah ekor 9 mengalihkan pandangan Xia Guanghan bersama pasukannya, sehingga mereka bisa melarikan diri. Melihat hal itu, Xia Guanghan dengan cepat meminta seluruh anggotanya untuk menghentikan tindakan tersebut. Tapi sayangnya hal itu percuma saja, di mana roh iblis justru menyerang pasukannya. Tidak berselang lama, dikarenakan mereka sudah berada di lokasi yang aman, serta Moye juga telah melakukan tugasnya dengan cukup baik, Cumu memutuskan untuk beristirahat terlebih dahulu, di mana sebentar lagi mereka akan menjelajahi hutan terlarang. Di waktu yang sama, Xiaoye terlihat menghampiri Cumu dan mengatakan jika di puncak pohon terdapat energi murni untuk meningkatkan kekuatannya. Mendengarkan hal itu, Cumu lantas bergegas pergi menuju lokasi tersebut. Singkat cerita, hanya membutuhkan waktu yang cukup singkat dan menyerap seluruh energi murni di tempat ini, Xiaoye pada akhirnya berhasil menerobos ke tahap 6 level 5. Walaupun pencapaian ini terbilang cukup mengesankan, akan tetapi Xiaoye bisa merasakan nafas spiritual roh iblis berada tidak jauh dari lokasi mereka, yang kemungkinan besar lebih signifikan untuk meningkatkan kekuatan. Dan benar saja, setelah Moye menemukan tanaman roh iblis, dia segera memulai aksinya untuk melumpuhkan tanaman tersebut. Walaupun tanaman sulur darah mahkota berada di tahap 8 level komandan, tetapi dalam hal kekuatan, sulur darah bukanlah tandingan Moye. Oleh sebab itu, Cumu menyarankan Moye agar tidak membunuhnya, dengan alasan jika dirinya ingin mengambil cairan darah mahkota untuk memperkuat pertahanan pohon iblis. Tapi untungnya ketika Moye bersama Cumu dalam posisi tidak sadarkan diri, Xiaoye datang di waktu yang tepat menghilangkan racun ilusi di tempat ini. Tidak hanya itu, Xiaoye juga menunjukkan sebuah tanaman rumput tidur malam, sehingga hal inilah yang membuat mereka tertidur. Melihat dan mendengar setiap ucapan Xiaoye, Cumu segera memintanya agar menghilangkan racun tersebut. Di sisi lain, menyadari sang MC bergerak ke arah yang sama, Xia Guanghan menegaskan dirinya akan membiarkan Cumu tewas di wilayah alam ilusi. Dengan begitu, Xia Guanghan bisa mendapatkan rubah ekor 9. Sementara itu, baru saja tiba di area rumput tidur malam, Cumu terlihat sempoyongan kayak orang mabok pasca terkena efek dari rumput tersebut. Walaupun hal itu sempat mengejutkan Xiaoye bersama Moye, namun Cumu mengatakan jika efek barusan tidaklah berdampak apapun bagi dirinya. Oleh karena itu, jagoan kalian meminta kedua hewan jiwa agar tetap melanjutkan perjalanan. Alhasil, setelah menganalisa area sekitar dan melihat pintu masuk dijaga kayu iblis,
Cumu lantas menyarankan Xiaoye bersama Moye untuk mengombinasikan kekuatan membuka jalan. Singkatnya, dikarenakan area ini sangatlah berbahaya, serta dia juga tidaklah mengetahui apa yang akan terjadi nantinya, jagoan kalian meminta Xiaoye agar tetap berjaga-jaga di area ini. Sedangkan dirinya bersama rubah ekor 9 bertujuan untuk memeriksa area dalam hutan. Tapi, baru saja melangkahkan kaki beberapa meter, kedua pemeran kita mendengar ada suara minta tolong berada tidak jauh dari lokasi mereka. Dan ternyata setelah mengikuti suara tersebut, Cumu bersama Moye dibawa ke hadapan kelopak bunga. Dan ternyata... meski sosok wanita bernama Yusou entah dari mana asalnya, memohon bantuan kepada Cumu untuk menyelamatkan dirinya. Namun jelas Cumu langsung menolak hal tersebut. Dengan alasan semenjak kejadian 8 tahun yang lalu, di saat jagoan kalian masih bocil dan masih culun gak punya bakat sedikit pun, wanita ini malah sempat-sempatnya ngebully Cumu untuk pulang ke rumah. Selain Yusou memiliki tujuan sendiri, dia juga menegaskan kalau jiwa Cumu masihlah lemah. Setelah mengingat kejadian di masa lalunya, serta Yusou terus-menerus mengucapkan permintaan maaf agar tidak memutuskan jiwa dan berjanji akan selalu melindunginya, Cumu tiba-tiba saja hilang kendali. Kemudian tanpa pikir panjang langsung memutuskan kontrak jiwa pertama dan kedua, sehingga membawanya ke alam tidur Xia Guanghan. Tepat di momen genting, melihat situasi mulai tidak kondusif, serta dia juga tidaklah memiliki pilihan lain, Cumu pada akhirnya mematuhi perintah Xia Guanghan, lalu memutuskan kontrak jiwa keempat. Tapi... 你们也可以去死了。 Pasca kejadian barusan, Xia Guanghan beranggapan setelah dirinya mencabut kontrak jiwa ketujuh, dirinya bisa menjadikan serigala rubah bulan sebagai hewan jiwa. Namun siapa sangka tindakan ini membuatnya terkena efek samping dari kontrak jiwa, bahkan mendapatkan luka dalam. Walaupun Xia Guanghan memiliki pil inti penyembuhan jiwa, akan tetapi hal mengejutkan benar-benar terjadi. Dia justru memasuki alam mimpi. Ngeliat si bebeduk pelangap-longo doang, Cumu lantas menegaskan, kontrak jiwa yang baru saja Xia Guanghan putuskan adalah iblis mimpi jahat. Sehingga alasan inilah yang membuat Tuan Xia terkena efek samping. Terlebih lagi, sebelum Cumu pergi melanjutkan perjalanan, dia sudah mempersiapkan bermacam metode rahasia untuk menghadapi orang licik seperti pemimpin Istana Iblis. Meskipun perkataan ini sempat mengejutkan Xia Guanghan, tetapi dia masih saja menyombongkan diri. Pasalnya dengan kekuatannya saat ini, Cumu bukanlah tandingannya. Oleh sebab itu, dia dengan cepat memerintahkan iblis mimpi biru dan beberapa hewan jiwa miliknya untuk memulai aksi baku hantam. Di waktu yang sama, menyadari bahwa inilah peluang mereka unjuk gigi, Cumu dengan cepat memerintahkan iblis mimpi buruk putih untuk menyerang. Bahkan dalam sekejap mata, hewan jiwa milik Xia Guanghan hanyalah bagaikan mainan. Waduh, kasihan betul ya guys ya. Sementara itu, ngelihat harimau putih tidak lagi bisa melanjutkan pertarungan, Xia Guanghan segera melakukan pergantian hewan jiwa. Kemudian memanggil binatang andalan di level raja bernama San Huang Salong dan langsung mengaktifkan kemampuan atribut pasir. Di tengah-tengah perbakuan taman, menyadari situasi mulai memanas, serta ngelihat Xiaoye tiba-tiba saja muncul di tempat ini, Cumu lantas memintanya untuk melarikan diri. Sedangkan di sisi lain,
Xia Guanghan tanpa banyak cencong langsung memerintahkan iblis mimpi biru untuk menghadapi iblis mimpi putih. Merasa belum cukup puas sama hasil tersebut, Xia Guanghan lantas mengombinasikan api spiritual bersama iblis mimpi biru menyerang kesadaran Cumo, sehingga memiliki peluang untuk mengakhiri hidup sang MC. Tidak berselang lama, melihat kedua rekannya berada dalam posisi terdesak, Xiaoye bergegas menuju ke arah lain. Bahkan Xia Guanghan yang menyaksikan hal ini beranggapan kalau Cumo telah kehilangan hewan peliharaan jiwa untuk kesekian kalinya. Terlebih lagi dengan adanya fakta tersebut, Xia Guanghan meminta Cumo untuk berpasrah diri menerima takdir. 从此效忠于我。几次被魂宠背弃了。 Di sisi lain, setelah melakukan perjalanan yang cukup panjang, serta mengetahui tempat peristirahatan Kaisar Iblis Lan Yu memiliki efek samping untuk meningkatkan kekuatannya dalam waktu yang cukup singkat, Xiaoye pada akhirnya langsung menyerap energi murni di sekelilingnya. Bahkan hanya dalam waktu yang cukup singkat, dia berhasil menerobos ke tingkat puncak komandan tahap 7 level 1 dan memberikan energi spiritualnya kepada Cumo. Alhasil, di saat Cumo mendapatkan energi spiritual barusan, serta gak mau nyanyain perjuangan Xiaoye, Cumo pada akhirnya bangkit kembali dari keterpurukan dan langsung membalikan keadaan. Walaupun kejadian barusan sempat mengejutkan Xia Guanghan, namun sayangnya Cumo tidaklah memperdulikannya. Bahkan secara barbar mengaktifkan kemampuan mata hewan peliharaan untuk menelan jiwa iblis mimpi putih. Sambil menyaksikan setiap kejadian, serta menyadari bahwa aksi yang dilakukan Cumo akan membahayakan hidupnya, Xia Guanghan lantas memerintahkan beberapa hewan peliharaan jiwa miliknya untuk menghentikan sang MC. Meskipun beberapa hewan jiwa sudah menjalankan perintah Xia Guanghan, sayangnya hal itu percuma saja. Pasalnya Moye dengan cepat menggagalkan rencananya dan tiba-tiba saja... Merasakan efek penelanan jiwa meningkat secara signifikan, Cumo tanpa banyak cencong bergegas menuju ke arah Xia Guanghan. Walaupun di momen ini si Bebeduk telah mengandalkan segala cara membatasi pergerakan sang MC, kemampuan tersebut tidaklah berguna sedikit pun di hadapan Cumo. Pasalnya jagoan kalian sedang menggunakan teknik menghindar iblis mimpi buruk putih. Apa yang dilakukan Cumo barusan semakin membuat Xia Guanghan terlihat kesal. Selain telah melukai jiwanya, Xia Guanghan harus kehilangan salah satu hewan peliharaan jiwa miliknya. Setelah menemukan titik kelemahan Xia Guanghan, serta menyadari bahwa naga Bear Brand alias San Huang Salong adalah hewan andalan terakhir pemimpin Istana Iblis, Cumo lantas memiliki sebuah ide. Asalkan dirinya bisa melumpuhkan hewan tersebut, maka dia pastilah bisa mengakhiri pertarungan. Terlebih lagi, meskipun hal ini akan memaksa Xia Guanghan memanggil binatang neraka berdarah level puncak komandan tahap 9 tingkat 2, Cumo tidaklah memperdulikannya, di mana masih ada penghuni Kaisar Roh Iblis yang akan membantunya, dan ternyata... Merasa muak dipermainkan oleh seorang bocil, serta dia juga tidaklah memiliki pilihan lain selain membalaskan penghinaan tersebut, Xia Guanghan tanpa pikir panjang langsung memanggil binatang neraka berdarah. Dihadapkan sama kera tinggi besar level puncak komandan tahap 9 tingkat 2, Cumo jelas nggak mungkin bisa menang melawan itu binatang, sehingga dia mencoba untuk memikirkan rencana lain.
Di sisi lain, melihat sosok Kaisar Roh Iblis bernama Lan Yu benar-benar menunjukkan diri di atas kepalanya, Xiaoye jelas memilih tidak bergerak sedikit pun. Bahkan di saat Lan Yu mulai bergerak dan ingin membunuhnya, Lan Yu tiba-tiba saja merasakan ada sebuah aura kuat berada tidak jauh dari lokasinya, sehingga dia memutuskan pergi menuju lokasi tersebut. Singkat cerita, dikarenakan Cumu gak pengen Xia Guanghan kembali memanggil San Huang Salong untuk membantunya, jagoan kalian lantas menyarankan Moye agar mendengarkan instruksi darinya, mengombinasikan 3 api surgawi. Waduh, udah kayak Xiaoyan aja ya guys ya. Pasca ledakan barusan, Cumu menegaskan, pelindung tubuh jiwa milik Xia Guanghan tidaklah mungkin bisa memblokir api surgawi tingkat 3. Sehingga dia beranggapan serangan tersebut bisa saja membunuh San Huang Salong atau pemimpin Istana Iblis. 蓝雨妖灵皇， Tidak berselang lama, ngeliat emosi Xia Guanghan mulai tidak terkendali, serta menggunakan pembakaran jiwa abadi untuk membalaskan dendamnya, baik Moye bersama Cumu tanpa pikir panjang langsung meninggalkan area ini dan terjun bebas ke dasar jurang. Bukannya berhasil melarikan diri, si bebeduk ternyata sudah menantikan kedatangan Cumu di bawah jurang dan melepaskan sedikit kemampuannya. Walaupun di momen ini, Cumu telah mengaktifkan perisai api iblis untuk berlindung, sayangnya hal tersebut percuma saja, bahkan membuat kedua pemeran kita berada dalam kondisi terdesak. Tepat di momen genting, di saat Cumu bersama Moye tidak sanggup lagi melanjutkan perbaku hantaman, serta hal ini juga membuat Xia Guanghan merasa di atas angin bahwa dirinya pastilah bisa membalaskan penghinaan yang dia terima sebelumnya, tapi takdir berkata lain, di mana Kaisar Roh Iblis Lan Yu terlihat menunjukkan diri, dan tanpa banyak cengcong menghabisi nyawa Xia Guanghan bersama binatang miliknya. Singkat cerita, ketika Cumu dan Moye dibuat kagum sama kemampuan Kaisar Roh Iblis Lan Yu, mereka tiba-tiba saja dihampiri sesosok wanita cantik alias emaknya sendiri. Bukannya panik melihat kedatangan wanita tersebut, Cumu justru menceritakan sedikit kisahnya kepada Moye, di mana sejak masih bocil dia pernah ngelihat 2 wanita cantik. Pertama adalah ibunya, yang kedua adalah Soyu, gadis sempurna yang pernah mengkhianatinya. Belum sempat mengatakan sepatah 2 kata, Liu Binglan menduga kalau pemuda di hadapannya adalah Xia Guanghan. Bukannya menjawab pertanyaan tersebut, jagoan kalian langsung jatuh pingsan di area tersebut dan tiba-tiba... Sambil mengingat kenangan di masa lalu, serta menyadari kalau pria tampan di hadapannya sangatlah mirip dengan putranya, Liu Binglan segera membawanya meninggalkan wilayah ini. Bahkan di saat emaknya Cumu masihlah kebingungan, ini anak gue apa bukan? Moye mencoba menjelaskan pakai bahasa isyarat kalau pria itu memanglah putranya. Demi memastikan hal itu, Liu Binglan segera mengecek kondisinya, dan setelah menemukan kemiripan dengan Cumu, serta pria ini juga memiliki 2 jiwa yang telah mati, Liu Binglan langsung terkejut-kejut bukan main, di mana pemuda di hadapannya memanglah Cumu. Wadidaw, seperti itulah alur cerita Donghua series Game of Soul Patch part 13-nya atau ending dari season 1. Gimana guys pendapat kalian tentang pembahasan kali ini? Bener-bener penuh adrenalin banget ya. Selain kita diperlihatkan kehebatan Cumu dalam hal menggunakan tubuh iblis mimpi buruk putih, kita juga harus kembali berpisah sama Pokemon. Dan sedangkan untuk kelanjutannya, Mimin belum dapat info jadi harap bersabar ya guys ya. Semoga aja nggak bakalan lama. Oke lah, mungkin segitu dulu untuk pembahasan alur cerita di part kali ini. Terima kasih banyak banget yang udah mampir dan selalu support Mimin. Jangan lupa dibantu like, komen, dan juga share ya guys ya, supaya Donghua Santuy jadi channel favorit lagi.
Selamat terbang dan menjalankan aktivitas seperti biasanya. Abang Frank di mari, kalian jangan lari. See you, then bye. Honest, there ain't no way I'm ever stopping. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. I'm always flirting with pain, she like to hurt me and maim. I'm always working to change, but she's still lurking the same. I keep on building a dynasty while the haters be trying me, but they hate from inside. You see, hate themselves in society, so I let them speak quietly while my actions speak wider. See, they be hiding in privacy with the screen. Oh, the irony to hate someone who's trying to be whatever they would like to be. We all feel the anxiety, we make our own rivalries. Yo, so where is all the positivity? I feel like we all just hate on everything, it's killing me. Thoughts build quick, causing different possibilities. Negative thoughts will cause different disabilities. So do better, work hard under pressure. If you got no time, work smarter than ever. Don't ever let them tell you that you can't ever say never. And turn your mind into the truest of go-getters. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah.